Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden pemimpin besar revolusi Indonesia. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilap oleh sejarah itu sama sekali. Kalau pihak Belanda menentangnya, dengan misalnya tetap tidak mau menyudahi kolonialisme di Indian Barat, suatu hari akan datang, entah besok, entah lusa, yang dia pasti digiling gilap oleh sejarah. Mau hidup harus makan, yang dimakan hasil kerja. Jika tidak bekerja, tidak makan. Jika tidak makan, pasti mati. Inilah undang-undangnya dunia. Inilah undang-undangnya hidup. Mau tidak mau, semua makhluk harus menerima undang-undang ini. Terimalah undang-undang itu dengan jiwa yang besar dan merdeka. Jiwa yang tidak menengadah, melainkan kepada Tuhan. Sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat lama-lamanya. Basuki Mowobio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Saya berkata, mencitir Gandhi. Gandhi berkata, my nationalism is humanity. Itu kata Gandhi. Nasionalismeku adalah peri kemanusiaan. Yes sir, my nationalism is also humanity. Malah ini adalah kerangka yang nomor 3 daripada revolusi Indonesia. Malah ini adalah unsur ketiga daripada Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa 1, kebangsaan 2, peri kemanusiaan 3, saudara-saudara. Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Dan saya mengucap banyak terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama sekali kepada rakyat sebagian besar yang berdiri tegak di atas manifesto politik yang telah menjadi politik daripada negara dan bangsa Indonesia. Mari kita berjalan terus, berjuang terus di atas dasar manifesto politik, agar supaya segala cita-cita negara Republik Indonesia, baik cita-cita di lapangan politik maupun di atas lapangan sosial, dapat tercapai untuk kebahagiaan kita semuanya. Terima kasih. Hai tentara, dan polisi, dan rakyat, terlibat ganakanlah usahamu membasmi pengacau-pengacau itu. Segala jalan harus dilalui. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi. Padahal angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik. Tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Angkatan perang harus berjiwa, ya berjiwa
berapi-api berjiwa, berkobar-kobar berjiwa. Tapi dia tidak boleh ikut-ikut politik. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden. Perintah pengamanan wibawa presiden. Perintah pengamanan ajaran presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge sebagai yang sudah sering ceritakan kepada mahasiswa-mahasiswa. Tetapi dalam pada menghadapi beberapa challenge itu tadi, tantangan-tantangan, baik tantangan internasional maupun tantangan nasional maupun tantangan pribadi. Internasional kata itu ialah international cooperation atau total destruction, global social justice atau eksploitasi dalam parlem, nasional tetap setia kepada proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 45 atau tidak? Apakah Indonesia mempunyai visi-visi? Ada? Di mana? Itu kata saya, di situ. Dia lantas berbisik kepada saya. Satu yang mulia sebut tidak sebutin satu tempat yang lebih kaya lagi. Di mana? Jadi beliau memberitahu kepada kami bahwa di satu tempat Indonesia di itulah adalah visi besi. Jadi beliau lebih lengkap kehidupannya daripada kami. Begitu pula Jepang, saudara-saudara. Coba kalau saudara datang di Tokyo, di sana mereka mempunyai arsip. Mengetahui di situ biji besi, di situ biji besi, di situ biji besi, di situ biji besi, di situ boksit, di situ boksit, di situ boksit, di situ boksit, di situ asbes, di situ asbes, di situ asbes, di atas asbes, di situ manan, di situ makan. Saya ini baru pulang dari luar negeri. Dan saya bisa berkata kepada saudara-saudara, belum pernah nama Republik Indonesia begitu tingginya sebagai mercusuar daripada umat manusia di dunia ini, terutama kali di dalam kalangan new emerging forces. Satu bukti bahwa dunia mendengarkan Republik Indonesia, bahwa dunia merasa menerima dari Republik Indonesia itu konsepsi-konsepsi. Republik Indonesia tegak mengeluarkan konsepsi Pancasila. Lupa saya menutup sambutan saya ini dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya Allah memberi berkat rahmat kepada seluruh bangsa Indonesia, memberi berkat rahmat kepada seluruh perjuangan rakyat Indonesia ini, memberi berkat rahmat kepada perjuangan rakyat Indonesia yang hebat-hebatan di segala bidang untuk memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan negeri. Sekian, terima kasih.